Yang 81, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. D. Menyusun proposal penelitian. 82. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan, yang disengaja dan tak sengaja. C. Keadaan dan kendala tindakan. D. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi. B. Observasi. C. Perencanaan. D. Pelaksanaan. 83. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. 84. Rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya-jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? 85. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. D. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. 86. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, PTK, menurut Suharsini Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Upaya empiris dan sistematis. 87. Pola perencanaan pelaksanaan observasi refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Pengumpulan data. B. Menganalisis masalah. C. Mencapai tujuan. D. Menentukan ruang lingkup. 88. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru. B. Peneliti. C. Guru dan peneliti. D. Objek penelitian. 89. Berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali A. Pelaksanaan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. D. Analisis data. 90. Tujuan PTK adalah A. Perbaikan KBM. B. Menyusun teori baru. C. Memperbaiki teori. D. Menyusun generalisasi. 91. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis. B. Refleksi. C. Observasi. D. Diskusi. 92. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian A. Kesimpulan. B. Prosedur penelitian. C. Pendahuluan. D. Metodologi penelitian. 93. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis.
C. Membuat rencana, perbaikan, pembelajaran dan skenarionya. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. 94. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru. C. Uraian proyek penelitian pendidikan. D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. 95. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. B. Analisis kelaikan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan. D. Observasi dan interpretasi. 96. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasaan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasaan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta pendidik. 97. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. 98. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip, di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. 100. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan?